Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustina Siti Wulandari, NIM 2423270037 dari kelas 3C. Saya di sini akan membuat tugas video teori sosial budaya dengan dosen pengampu Pak Sepri Yunarman, MSI. Soal yang pertama. Jelaskan pengertian teori sosial menurut para ahli Max Weber, Emile Durkheim, serta sebutkan kegunaan teori sosial dalam memahami dinamika masyarakat. Menurut Emile Durkheim, teori sosial adalah seperangkat aturan dan norma yang berada di luar individu, bersifat objektif dan memaksa, sehingga membentuk keteraturan serta solidaritas dalam masyarakat. Sementara itu, Max Weber memandang teori sosial sebagai upaya untuk memahami makna subjektif dari tindakan sosial individu yang membentuk realitas sosial. Kegunaan teori sosial adalah sebagai kerangka untuk menganalisis dinamika masyarakat baik dari sisi struktur yang mengatur kehidupan bersama maupun dari sisi makna tindakan individu. Dengan teori sosial, penelitian dapat memahami perubahan konflik, integrasi, hingga penyelesaian masalah sosial secara lebih komprehensif. Soal yang kedua, berikan contoh fenomena sosial di Indonesia yang dapat dijelaskan menggunakan paradigma fakta sosial Emile Durkheim dan jelaskan alasan Anda. Fenomena meningkatnya kasus bullying di sekolah di Indonesia dapat dijelaskan dengan paradigma fakta sosial Durkheim. Menurutnya, perilaku penyimpangan terjadi karena lemahnya regulasi sosial dan kurangnya integrasi sosial dalam kelompok. Dalam kasus bullying, norma yang seharusnya menjaga solidaritas justru melemah sehingga individu bertindak menyimpang tanpa kendali sosial yang kuat. Alasan penggunaan paradigma ini adalah karena Durkheim melihat fakta sosial seperti norma, aturan sekolah, dan nilai bersama sebagai faktor yang membentuk perilaku individu, bukan sekedar kehendak personal. Soal yang ketiga, analisislah perbedaan mendasar antara paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial, khususnya dalam melihat realitas sosial dalam tindakan manusia. Paradigma fakta sosial menekankan bahwa realitas sosial bersifat objektif, berada di luar individu, dan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri. Tindakan manusia dianggap hasil dari struktur dan norma yang mengatur kehidupan bersama. Sebaliknya, paradigma definisi sosial menekankan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi, simbol, dan makna subjektif yang diberikan individu. Weber menekankan pemahaman makna, sementara Mead dan Blumer menyoroti pentingnya simbol dan komunikasi. Jadi, perbedaan utamanya, Durkheim menekankan struktur eksternal yang mengendalikan, sedangkan Weber, Mead, dan Blumer menekankan makna subjektif dan proses interaksi dalam membentuk tindakan sosial. Soal yang keempat, menurut Anda, apakah teori struktur fungsional Claude-Person dengan konsep agil masih relevan untuk menjelaskan masyarakat modern Indonesia? Berikan argumen kritis Anda, baik dari segi kelebihan maupun kelemahannya. Teori struktur fungsional Claude-Person dengan konsep agil masih relevan dalam menjelaskan aspek keteraturan masyarakat modern di Indonesia. Misalnya, masyarakat
beradaptasi dengan globalisasi. Pemerintah berusaha mencapai tujuan pengembangan integrasi dijaga melalui ideologi Pancasila dan nilai-nilai sosial dipelihara melalui pendidikan serta keluarga. Namun, kelemahannya adalah teori ini terlalu menekankan harmoni dan stabilitas sehingga kurangnya mampu menjelaskan ketimpangan, konflik kelas, korupsi, dan masalah sosial lainnya yang nyata di Indonesia. Artinya, teori person tetap terguna untuk memahami keteraturan sosial, tetapi tidak cukup untuk menganalisis ketidakadilan struktural. Soal yang kelima, rancanglah sebuah strategi sederhana berbasis teori konflik sosial untuk memahami dan mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan. Berdasarkan teori konflik, Max Weber dan Coulter, ketimpangan sosial di perkotaan muncul karena perebutan sumber daya ekonomi politik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.